Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan Bank Mandiri. Saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu Kakak Melvin dan saya sendiri Hafsah Medianisa. Oke, masuk saja ke materi yang pertama adalah rasio likuiditas. Jadi dengan rumus CR sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Pada tahun 2019 hasilnya 1,20, kemudian pada 2020 hasilnya 1,17, 2021 hasilnya 1,16, 2022 20,97, dan yang terakhir 2023 18,04. Jadi dapat dilihat bahwa dari 2020 sampai 2021 dia itu naik karena terjadi peningkatan aset lancar seperti kas dan setara kas. Sementara kewajiban lancar stabil atau menurun. Kemudian juga Bank Mandiri memperkuat cadangan kas untuk berjaga-jaga di masa pandemi COVID-19. Kemudian pada tahun 2021 hingga 2022 dia tuh menurun ya teman-teman, karena kemungkinan besar ada peningkatan kewajiban jangka pendek, misalnya karena mulai ekspansi setelah pandemi mereda. Kemudian juga aset lancar mungkin digunakan untuk penyaluran kredit atau investasi lain. Kemudian tahun 2022 sampai 2023 dia itu naik lagi karena ada peningkatan kas dan setara kas atau penurunan kewajiban lancar. Terus juga menunjukkan kondisi keuangan mulai stabil kembali dan manajemen kas lebih baik. Selanjutnya rasio cepat dengan rumus QR sama dengan aktiva lancar dikurang inventory dibagi utang lancar. Pada 2019 hasilnya 1,17, 2020 1,15, 2021 1,43, dan 2022 20,13, dan terakhir 2023 hasilnya 17,15. Jadi bisa dilihat kalau 2020 sampai 2021 itu dia naik karena aset cepat seperti kas dan juga piutang, terus sementara kewajiban lancarnya tidak naik signifikan. Kemudian juga bank lebih liquid tanpa tergantung pada persediaan. Kemudian tahun 2021 sampai 2022 dia itu menurun ya, karena penurunan kas atau piutang lancar atau meningkatnya utang jangka pendek. Kemudian juga mungkin digunakan untuk untuk mendanai pinjaman atau investasi. Kemudian 2022 ke 2023 dia naik karena adanya perbaikan manajemen likuiditas, kas lebih stabil dan utang jangka pendek terkontrol. Kemudian selanjutnya rasio solvabilitas yang DAR sama dengan total utang dibagi total aset. Jadi pada tahun 2019 hasilnya 0,82, kemudian 2020 0,85, kemudian 2021 0,86, 2022 0,86 stabil, kemudian 2023 0,85 dia menurun. Pada tahun 2020 sampai 2021 dia naik karena total aset meningkat lebih cepat dibandingkan total utangnya. Terus juga bank mampu memperkuat struktur modalnya. Kemudian 2021 ke 2022 dia itu stabil karena kemungkinan besar bank menambah pinjaman atau kewajiban jangka panjang, sedangkan kebutuhan aset tidak terlalu tinggi. Kemudian pada 2022 sampai 2023 dia itu turun karena bank mulai mengurangi porsi pendanaan berbasis utang dan juga memperkuat asetnya. Selanjutnya debit to equity ratio dengan rumus DER sama dengan total utang dibagi total ekuitas. 2019 dengan jumlah 4,80 atau 4,8, kemudian 2020 5,88, 2021 6,14,
2022 6,43, 2023 6,08. Jadi bisa dilihat di sini 2020 hingga 2028 dia itu naik karena peningkatan utang atau bisa juga karena pembagian dividen yang menurun ekuitas. Kemudian juga tahun 2021 hingga 2022 dia tuh juga naik, asetnya meningkat lebih besar dibandingkan utang, jadi bank lebih mandiri secara finansial. Kemudian selanjutnya 2022 hingga 2023 dia menurun karena bank mulai mengurangi utang atau ekuitas meningkat kembali karena laba ditahan. Selanjutnya term debt to equity ratio dengan rumus LTDTER sama dengan total utang jangka panjang dibagi total ekuitas. Pada tahun 2019 4,19, 2020 1,17, kemudian 2021 5,40 atau 5,4, selanjutnya 2022 5,64, 2023 5,21. Jadi di sini dapat dilihat bahwa 2020 ke 2021 dia tuh menurun karena utang jangka panjangnya berkurang atau ekuitasnya meningkat. Terus juga bank mungkin melunasi pinjaman jangka panjangnya. Kemudian 2021 ke 2022 dia tuh naik. Alasannya tuh karena penambahan utang jangka panjang untuk ekspansi atau kebutuhan investasi. Kemudian 2022 ke 2023 dia menurun karena pelunasan utang jangka panjang atau ekuitas kembali meningkat karena laba yang tidak dibagikan. Baik, akan saya lanjutkan pembacaan laporan keuangan dari Bank Mandiri menggunakan dua rasio profitabilitas dan rasio aktivitas. Yang pertama, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Rasio profitabilitas ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, profit margin on sale, di mana menggunakan rumus PM, penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan per sales. Pada tahun 2019, profit margin on sale dari Bank Mandiri sebesar 0,82 dan pada tahun 2020 sebesar 1,31. Kemudian pada tahun 2021 profit margin on sale dari Bank Mandiri sebesar 1,01 dan pada tahun 2022 sebesar 0,70 dan pada tahun 2023 profit margin on sale dari Bank Mandiri sebesar 0,26. Dapat kita simpulkan menggunakan diagram di samping adalah pada tahun 2020 profit margin on sale dari Bank Mandiri mengalami peningkatan terbesar, yaitu sebesar 1,31, dan pada tahun 2021 menghasilkan laba kedua terbesar, yaitu sebesar 1,01, dan sisanya pada tahun 2019, 2020, dan 2023 di bawah 0,26 atau rasionya di bawah 0, Yang berikut bagian kedua dari rasio profitabilitas, yaitu return on investment, adalah laba dari investasi yang telah dilakukan menggunakan rumus ROI sama dengan buka kurung total penjualan dikurang investasi tutup kurung dibagi investasi dikali 100%. Pada tahun 2019 ROI dari Bank Mandiri sebesar 0,17 dan pada tahun 2020 sebesar 46,81. Dan kemudian pada tahun 2021 return on investment dari Bank Mandiri sebesar 0,21 dan pada tahun 2022 sebesar 0,38. Kemudian pada tahun 2023 return on investment dari Bank Mandiri sebesar 5,52. Dapat kita lihat pada diagram di samping bagaimana penggambaran terkait return on investment dari Bank Mandiri, di mana pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang
sangat besar, di mana 46,81, dan peningkatan kedua terbesar pada tahun 2023, di mana sebesar 5,52%. Selain daripada itu, pada tahun 2019, 2021, dan 2022 mengalami penurunan, atau return on investment-nya di bawah 0, Yang berikutnya adalah rasio profitabilitas bagian ketiga, yaitu return on equity. Return on equity adalah laba dari investasi pemegang sahamnya. Menggunakan rumus ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas dikali 100%. Pada tahun 2019, return on equity dari Bank Mandiri sebesar 0,16, dan pada tahun 2020 sebesar 0,09, dan pada tahun 2021 return on equity sebesar 0,12, dan pada tahun 2022 PT Bank Mandiri memiliki laba dari investasi sebesar 0,18, dan pada tahun 2023 pendapatan laba dari investasi pemegang sahamnya sebesar 0,21. Dapat kita lihat atau kita simpulkan menggunakan diagram di samping, rata-rata equity, return on equity atau laba dari investasi pemegang sahamnya rata-rata di bawah 0, atau dapat disimpulkan di bawah rata-rata. Baik, yang berikutnya kita masuk pada rasio yang kedua, yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah metrik keuangan yang mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas. Menggunakan dua rumus. Yang pertama, rata-rata piutang sama dengan piutang awal dikurang piutang akhir dibagi 2. Dan rumus yang kedua adalah perputaran piutang, yaitu penjualan atau pendapatan dibagi rata-rata piutang. Pada tahun 2019, rata-rata piutang diperoleh Bank Mandiri sebesar 1.052.660. Kemudian dimasukkan pada rumus kedua perputaran piutang, di mana penjualan dibagi rata-rata piutang menghasilkan 47,80. Dan pada tahun 2020, rata-rata piutang sebesar 4.246.990. Dimasukkan ke dalam rumus perputaran piutang menghasilkan 11,02. Dan pada tahun 2021 rata-rata piutang sebesar 6.374.460. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam rumus perputaran piutang menghasilkan 8,46. Kemudian pada tahun 2022 rata-rata piutang sebesar 15.758.843. Dan dimasukkan pada rumus perputaran piutang menghasilkan 4,13. Kemudian pada tahun 2013 rata-rata piutang sebesar 9.574.655. Kemudian dimasukkan pada rumus perputaran piutang sebesar 7,43. Dapat kita lihat pada diagram berikut bahwa pada perputaran aktivitas terbesar dilihat pada tahun 2019, yaitu 47,8, dan perputaran yang terkecil terdapat pada tahun 2022, di mana 4,13. Baik, yang berikut akan kita bahas bagian dari rasio aktivitas, yaitu perputaran persediaan atau inventory turnover ratio, di mana menggunakan rumus at market, penjualan dibagi persediaan. Pada tahun 2019 perputaran persediaannya menghasilkan 1,54, dan pada tahun 2020 menghasilkan 2,68, dan pada tahun 2021 perputaran persediaan menghasilkan 2,36, dan pada tahun 2022 menghasilkan 1,70. Kemudian pada tahun 2023 menghasilkan perputaran persediaan sebesar 1,37. Dapat kita simpulkan bahwa pada tahun 2020 perputaran persediaan mengalami peningkatan paling besar, yaitu pada 2,68, dan perputaran paling kecil terdapat pada tahun 2023, yaitu sebesar 1,37. Yang berikut kita masuk pada rasio aktivitas bagian kedua, yaitu rasio aktiva atau total asset turnover sama dengan penjualan dibagi persediaan. Pada tahun 2019 rasio aktivitas
pada PT Bank Mandiri sebesar 2,65 dan pada tahun 2020 terdapat 2,47 dan pada tahun 2021 persediaan perputaran aktiva sebesar 2,93 dan pada tahun 2022 sebesar 3,17. Kemudian yang terakhir pada tahun 2023 perputaran aktiva dari Bank Mandiri sebesar 2,92%. Dapat kita simpulkan bahwa peningkatan terbesar perputaran aktiva dari Bank Mandiri terdapat pada tahun 2022 yaitu sebesar 3,17 dan kemudian diikuti pada tahun 2021 sebesar 2,93 dan perputaran terkecil dapat kita lihat pada tahun 2020 di mana sebesar 2,47%. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.